maka saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan, Sob. Nah, orang Kristen dalam posisi hanya menjawab saja, Sob. Menjawab, dan tidak mungkin hanya menjawab terus kan, pasti lama-lama akan mengcounter juga, Sob. Akan melakukan counter balik, membuktikan bahwa Muhammad itu bukan keturunannya Abraham, bukan keturunannya para nabi. Muhammad itu ya dikatakan nggak tahulah orang ya nggak termasuk nabi dan lain sebagainya, seperti itu, Sob. Jadi untuk pembukaan itu saja dulu, Sob. Bagaimana tanggapan Sob? Saya rasa kita hari ini harus kita sajikan satu diskusi yang baik lah, Sob. Seperti itu, Sob. Silakan, Sob. Oh, waktu belum selesai ya. Oke, 20 detik lagi. Jadi teman-teman like ya, teman-teman ya, like. Jangan lupa follow ya, supaya teman-teman bisa tahu kalau saya nanti sedang siaran, seperti itu ya. Teman-teman jangan lupa like, share, bagikan kepada teman-teman, terutama kepada para ustadz-ustadz ya. Seperti itu. Oke, yang belum kenal saya juga saya kenalkan di komalnya Yusuf bahwa saya adalah orang Kristen yang sudah mempelajari Al-Quran selama 13 tahun. Silakan, Sob. Kocak. Oke, giliranku ngomongnya, awas kau potong. Tutup mikmu. Baik, saya tutup, saya bisukan. Oke. Baik, ini sebenarnya ya teman-teman semuanya, ini mendadak ya sama edisi ini kita berdiskusi gitu, nggak ada janji juga, terus tema juga nggak tahu tadi. Tiba-tiba Edis undang saya aja, lalu saya masuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita jabanin aja ya teman-teman. Jadi Edis membawa tema masalah perdebatan ini terjadi karena Quran meniru-niru dan agama Islam meniru-niru katanya ya dari Yahudi dan Kristen. Kalaunya penilaianku sendiri betul apa yang dikatakan oleh umat Islam. Apa itu? Yaitu sumber perdebatan ini karena Kristen tidak punya pendirian, Kristen tidak punya identitas. Coba, kalau kita mengetahui Kristen itu dari Yunani, maka silahkan pakai bahasa Yunani. Kenapa juga kamu dari pihak Kristen itu malah memakai kosakata keislam-islaman? Contoh, kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata kitab, kosakata ayat, kosakata Roh Kudus, kosakata Injil. Andai itu dihilangkan, ya, aku yakin tidak ada perdebatan lintas agama jika Kristen mempunyai pendirian. Kalaupun kamu bilang bahwa Islam tidak mempunyai pendirian karena Al-Quran mengkritik kitab sebelumnya, ingat, Islam itu mempunyai pendirian, jalurnya Abraham. Kenapa perlu dikritik? Karena ada orang-orang seperti kamu dan kroco-kroco kamu yang menyalahkan ajaran para nabi terdahulu. Coba ya kamu rujuk ke Tauratnya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah jadi manusia. Tuhannya Nabi Musa ya bukan manusia. Tiba-tiba ajaran kalian mengatakan Tuhannya Nabi Musa waktu di zaman Yesus datang ke muka bumi menebus dosa, digantung di tiang salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Ini ajaran apa? Seharusnya jika kalian itu pede, bikin ajaran sendiri. Kagak usah nebeng Yahudi. Makanya ku bilang dan umat Islam bilang ya, akar dari perdebatan ini adalah Kristen. Coba kalau Kristen mempunyai pendirian, bikin agama sendiri, bikin Tuhan yang jadi manusia, jangan ngambil dari kitab Yahudi ya. Jangan ngambil kitab Yahudi, punya pendirian sendiri gitu. Silahkan Anda bikin agama sendiri. Kalau Anda bikin agama sendiri, Tuhan Anda jadi manusia tanpa perjanjian lama, silakan monggo gitu ya. Tapi perjanjian lama itu karena adanya para nabi yang diutus di situ, lalu ada Kristen yang menyalahkan dari ajaran para nabi, maka dari itu harus diklarifikasi oleh Al-Quran bahwa yang diturunkan kepada Nabi Musa seperti ini, yang diturunkan kepada Nabi Isa seperti ini, karena banyak segelintir orang mengubah-ubah ayat Allah, mengubah-ubah doktrinnya, bahwa Allah mengatakan dulu dia menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba ada yang bilang Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah dulu mengatakan dia bukan manusia, tiba-tiba ada yang mengatakan Allah jadi manusia. Ini ajarannya telah menyesatkan dari doktrin awalnya. Maka dari itu Quran datang untuk meluruskan kembali dan menyempurnakan ajaran para nabi. Kamu perlu tahu itu. Nah, andai
ajaran Kristen dari Yunani. Contoh ketika dia menerjemahkan kitabnya, ya, pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos. Umat Islam juga nggak akan mau urus tentang masalah itu, nggak bakalan umat Islam mau mengurusi. Terserah kamu mau terjemahkan kitabmu kayak gimana pun, ya. Tapi kalau kau bawa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan theos, theos diterjemahkan jadi Allah di dalam bahasa Indonesia, kau udah bikin masalah. Berarti dirimu ya dan agamamu itu tidak punya pendirian karena mengambil istilah-istilah dari Islam. Coba kau hilangkan kosakata yang ada di dalam kitabmu. Contoh saja tuh ya, nama kitabmu Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Kalau namanya di Yunani Biblos, silahkan pakai Biblos di Indonesia. Ya, kalau utusan adalah apostolos, silahkan pakai apostolos di Indonesia. Terus apalagi? Kalau bahasanya yang lainnya, contoh Injil, Evangelion, silahkan pakai Evangelion. Jangan kau pakai Injil, yang mana Injil itu tertera dalam Al-Quran. Jadi inti permasalahan itu dari Kristen, bukan dari umat Islam. Camkan itu. Silahkan, giliran kau tanggapi. Terima kasih Bang Aman, gipnya Bang. Terima kasih teman-teman yang support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Support dari kalian itu sangat membantu saya. Baik, waktunya Sob. Ya, oke, terima kasih Sob ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya bahwasanya memang yang menjadi konflik atau yang menjadi sumber perdebatan, saya nggak mau bilang konflik ya, kalau konflik terlalu tinggi ya. Yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen itu biang keladinya memang adalah kitab suci dari Yusuf sendiri. Kenapa? Karena kitab suci itu mengata-ngatai atau membicarakan agama orang seperti itu. Seperti tadi Yusuf mengatakan, kenapa kamu katakan bahwa Tuhannya Musa begini dan begitu? Loh, yang mengatakan ini orang Arab. Yang mengatakan ini nggak jelas, nggak tahu dari mana. Seperti itu loh Sob. Jadi begini Sob, kalau kamu mengatakan bahwasanya orang Kristen mengatakan tentang Tuhannya orang Israel begini dan begitu, ingat Sob, Yesus, para murid, ya kan, bahkan Paulus sendiri, semuanya orang Yahudi, semuanya orang Israel, bangsa Israel. Lah Muhammad orang mana Sob? Ini Muhammad ini orang Arab Sob, yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan Yahudi, nggak ada kaitannya sekali dengan bangsa Israel. Bahkan Tuhan Anda itu digambarkan dan Nabi Anda itu digambarkan sebagai satu sosok yang sangat membenci Yahudi. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadis-hadismu dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat, ya, bahkan nanti umat muslim itu akan memerangi Yahudi, sampai-sampai nanti batu-batu dan lain sebagainya, pohon-pohon itu akan bicara, ini ada Yahudi di belakangku kecuali pohon korkot, katanya begitu. Itu sebuah narasi-narasi bahwa sebenarnya di dalam agama Anda itu sangat-sangat membenci Yahudi. Seperti itu loh Sob. Nah makanya saya bilang ya Sob ya, ada ini sumber perdebatan ini sebenarnya ada di kitab suci Anda gitu loh. Kitab suci Anda itu mengata-ngatai agama orang, sementara yang mengata-ngatai ini nggak jelas dari mana asal usulnya, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, gitu loh Sob. Nah makanya di sini orang Kristen menjawab, gitu loh, menjawab apa yang kamu lakukan itu. Makanya di sini sebenarnya Yusuf sudah secara tidak langsung sudah mengakui bahwa memang sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran itu sendiri. Salah satu contoh yang paling kuat apa? Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, perkataan itu sendiri membuat para ulama dan membuat orang muslim banyak yang pusing. Ya kan? Ada yang mengatakan yang disalib itu sungguh-sungguh Isa, tetapi tidak meninggal. Betul-betul yang dinaikkan ke tiang salib itu adalah Isa. Ya kan? Lalu ada yang mengatakan bukan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi Yudas. Yang satu bilang bukan Yudas, tapi ini dan lain sebagainya.
Ya, Quran yang mengklaim bahwa dirinya jelas di detik yang sama menampol para pembaca itu sendiri, sehingga pembaca itu sebenarnya kebingungan siapa yang disalibkan. Sebenarnya masa bodoh, sob. Masa bodoh tentang siapa yang disalibkan itu. Nah, lain hal ketika Anda mengeluarkan statement bahwa itu tentang Yesus. Karena begini, sob, itu adalah bagian iman yang sangat fundamental di dalam kekristenan tentang Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan, wafat, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu dasar fondamen iman kekristenan. Karena kalau itu tidak ada, atau Yesus tidak disalibkan, tidak wafat dan tidak bangkit, Kristen itu bubar, sob, bubar. Itu dasar keimanan kekristenan. Seperti itu. Nah, muncul agama dari Arab yang nggak tahu asal muasalnya, nggak ada hubungannya ya dengan Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ngomongin iman orang Kristen ini, sob, yang menjadi sumber konflik itu sebenarnya kitab Anda sendiri, gitu loh. Nah, memang sayang beribu sayang ya. Di situ hanya tertulis itu Isa loh. Pakai ain ya, Isa di situ tertulis. Lalu kenapa orang-orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Misalnya di dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran yang bahasa Inggris, di situ dikatakan Jesus. Gitu loh. Ini sumber konflik itu seperti itu. Ada kitab dari Arab yang nggak jelas juntrungnya, asal muasalnya nggak tahu dari mana, nggak tahu siapa yang nulis, diklaim dari Tuhan, Tuhannya pun disama-samain dengan Tuhannya orang Bani Israel. Padahal yang disembah adalah Tuhannya orang Quraisy Mekah, yang jadi tempat ibadahnya juga tempat penyembahan berhala orang-orang Mekah, yang di situ mereka sambil tawaf dan telanjang. Sekarang direvisi menjadi tawaf pakai baju. Seperti itu. Silakan jawab. Terima kasih teman-teman. Nah, gitu bagus, gantian gitu ya ngomongnya. Ntar ya teman-teman, kalau nggak dikasih waktu sama Edis ntar debat kusir ya jadinya. Nggak mau saya. Oke Edis, aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Gini Edis ya, kamu perlu tahu, aku sudah menyampaikan kalau kitabmu itu bukan dari Nazaret, bukan dari Ibrani, ya, tapi belum ya, belum. Bentar. Belum. Tunggu. Tunggu ya teman-teman. Ntar Des, aku yang pencet. Ada nggak? Silakan diterima. Oke, silakan. Oke, Dis. Aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Kamu perlu tahu dulu, Dis ya. Di Al-Qur'anku itu tidak ada satupun kosakata Kristen. Kamu perlu tahu itu, ya. Ayat yang kamu bawa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 itu kritik untuk Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu kritik untuk Yahudi, kagak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu kagak dikenal dari agama Abrahamaik, kagak dikenal ya. Kristen itu tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama, makanya disebut kitab Spanyol. Kenapa dibilang kitab Spanyol? Separuh nyolongnya dari perjanjian lama. Andai ya Kristen tidak mengambil perjanjian lama, maka Kristen itu tidak dapat berdiri. Jadi memang dari dulu agama kamu itu tidak punya identitas, hanya bikin masalah sejak dulu ya. Kitab orang diambil, diterjemahkan seenak udah ya, terus diluruskan Al-Quran marah. Kayak gitu, itu kamu tuh ya. Maka dari itu di dalam Al-Quran tidak pernah satupun membicarakan Kristen. Carikan di Al-Quranku satu kosakata saja, kosakata Kristen ada nggak? Nggak ada, karena memang Kristen itu tidak dikenal. Kristen itu penumpang gelap ya Disya. Maka dari itu penumpang gelap ini jangan sampai nempel-nempel dengan
agamanya Yahudi ataupun agamanya Islam. Ya, punya dong identitas sendiri, punya dong ya kepedean sendiri tentang masalah agamanya. Jangan nempel-nempel Tuhannya Nabi Musa ditempel, dibilang Tuhan Nabi Musa jadi manusia. Nggak cocok, kayak gitu nggak cocok. Jadi yang bikin masalah itu kalian itu penghancur doktrin dari ajaran Yahudi, terus dikritik, diluruskan, malah mewek dan pengennya menang sendiri. Oh, katanya Islam itu ada di abad ke-7, Kristen udah duluan ada. Ya, kalau Kristen udah duluan ada dari Yunani, kenapa kagak pakai bahasa Yunani di Indonesia ini? Coba kalau kau ganti, ya habis masalah. Nggak ada lagi perdebatan lintas agama. Apa susahnya coba menterjemahkan kosakata Theos jadi Tuhan, kosakata Rasul jadi Apostolos, kosakata Injil jadi Evangelion, kosakata Alkitab jadi Biblos. Apa susahnya coba? Biar semua berhenti. Kalaupun itu diganti, maka tidak ada perdebatan. Artinya dari poin ini aja, Dis ya, akar dari perdebatan itu adalah keagamaanmu. Ya, katanya lebih dulu ada. Kenapa ngambil nyomot-nyomot yang belakangan datang? Coba pikir waras gitu ya, pikir waras. Kalau kamu pede, ya kalau kamu pede dengan keagamaanmu, maka sudah sejak abad pertama ya bahasanya seluruh dunia itu adalah bahasa Yunani, tidak ke Arab-Araban, Dis. Ya, tidak ke Arab-Araban. Jadi Dis ya, perlu kamu tahu ya, kritik-kritik Al-Quran tentang ajaran terdahulu itu bukan mengkritik Kristen, tetapi mengkritik Yahudi. Ya, terus mengkritik konsep-konsep yang nyeleneh, mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia, Tuhan itu 3 dalam 1, Tuhan itu konsepnya begini begitu. Padahal wa ilahukum ilahu wahid, yang dikatakan kepada Nabi Musa, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4 ya. Terus kalau kamu melihat kasusnya Yesus juga berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu tiba-tiba ya Dis ya, lalu tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Tuhan 3 dalam 1. Datang Al-Quran untuk meluruskan kembali, kata Al-Quran 3 dalam 1 itu salah. Itu konsep dari mana? Nggak ada ajaran para nabi seperti itu. Kalian malah bikin masalah dengan tuh, tanggapi dulu kamu ya. Syukran jazakallah ya Pak Ancu. Terima kasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Baik, waktunya Sub. Ya, teman-teman jangan lupa ya teman-teman di follow ya. Teman-teman jangan lupa di follow supaya di live selanjutnya teman-teman bisa tidak ketinggalan atau dapat notifikasi dari saya ya. Belum Sob? Belum muncul Sob? Lagi aku pencet. Belum muncul. Iya bentar. Itu muncul gak? Belum muncul. Kalau saya bicara dibisukan ya Sob ya, sana Sob ya. Ya Coba, jelas lah, berisik sini. Baik, terima kasih ya. Saya tanggapi satu persatu ya. Jadi dari jalannya diskusi tadi, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwa narasi-narasi Al-Quran meluruskan ajaran-ajaran terdahulu ini menjadi akar perdebatan. Jadi memang debat antara Islam dan Kristen ini nggak akan bisa berakhir kalau Quran itu masih ada. Jadi penyebab debat Islam dan Kristen itu saya katakan adalah kitab Al-Quran itu sendiri yang mengklaim bahwa dirinya ingin meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Nah, lalu saya tertarik dengan yang dikatakan Yusuf tadi ini. Loh, meluruskan ajaran terdahulu itu nggak ada di situ disebutkan Kristen. Betul, Sob. Nggak disebutkan di situ Kristen, nggak disebutkan di situ Yesus. Tapi pada prakteknya, akhirnya kata-kata Nasrani itu ditujukan kepada Kristen. Kata Isa itu ditujukan kepada Yesus. Praktik di lapangannya seperti itu. Gitu loh Sob. Saya nggak mau membahas isinya loh. Tapi akhirnya mau nggak mau, akhirnya kita bahas isinya kan.
Mau nggak mau kita bahas isinya. Karena intinya sudah jelas bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah kitab sucinya orang Islam, yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang mengata-ngatai bahwa, oh itu tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ditanya, siapa yang disalibkan? Bingung. Ya kan? Bingung sendiri. Gitu loh. Ini ibarat kata ada orang misalnya taruh orang Uruguay datang ke Indonesia bilang, Presiden